Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke, kali ini gua review lagi untuk pisau ya, pisau. Kebetulan gua hobi nyampah pisau juga. Selain jam tangan murah, juga ada pisau. Tentunya pisau-pisau ini juga pisau-pisau murah, guys. Oke, langsung aja. Kali ini gua akan bahas ini dia pisaunya, pisau lipat ya. Pisau lipat, coba lihat, DA Browning ya. Browning 3 DA308. Wih, wah, kurang tinggi ya. Kelihatan ya, guys. Kita lihat. Ini dia pisaunya. Pisau lipat. Ini gue disclaimer dulu, ini bukan merek Browning Amerika ya. Browning asli Amerika yang yang asli ya. Ini ya Browningan lah. Dan gue nggak ngerti. Gue sendiri kalau ke websitenya Browning Amerika, itu malah mereka produk pisaunya nggak terlalu banyak jenisnya, dan tipe-tipe yang merek-merek Browning yang ada di marketplace Indonesia itu malah nggak ada, guys. Model-model kayak gini nih nggak ada di Browning Amerika. Adanya tipe-tipe lain gitu, kayak tipe-tipe yang lain gitu adanya. Jadi gua berspekulasi bahwa ini ya sekedar mereknya aja yang dipakai karena memakai nama besar Browning gitu. Tapi aslinya dia juga nggak terlalu niru, nggak terlalu jiplak Browning juga, nggak jiplak Browning juga, karena bentuknya beda banget sih sama yang ada di website Browning Amerika itu. Nah, ini gue tegesin dulu. Jadi ini adalah, kalau dibilang KW juga pada kenyataannya nggak ada yang dijiplak sama dia. Ya ini modelnya model pisau-pisau Amerika sih sebenarnya. Pisau lipat Amerika modelnya kayak begini-begini, tapi mirip-mirip Win Knives atau apa ya? Kayak Win Knives ya. Win Knives buatan Amerika, tapi bingung gue juga. Ini juga yang model-model begini, ada beberapa merek Amerika yang model-modelnya mirip kayak begini. Nah, oke. Kemudian ini adalah salah satu pisau lipat pertama yang gue beli. Dan ternyata pas gue beli, nggak lama setelah gue beli, ternyata nggak salah juga. Ternyata banyak banget orang yang pakai ini. Jadi ini ibaratnya, ini kategorinya, ini pisau ini gede ya, guys ya. Jadi ini kategori apa ya? Kategori mirip kayak sangkur, guys. Beneran ini gede, guys, tuh. Gue pegang nih. Ini gede, guys. Bukan pisau lipat yang kecil gitu. Beda sama ini ya. Ini gue punya pisau yang kecil nih, kecil. Nah, ini kapan-kapan gue review. Ini lebih kecil, lebih ringan, lebih santai. Ini pisau ini termasuk gede. Ukurannya hampir sama dengan
Extrema Ratio MF2 yang kemarin gua review ya. Cuman ini lebih bersahaja sedikit. Ini tidak tidak terlalu mengintimidasi seperti Extrema Ratio. Nggak segalak Extrema Ratio sih. Oke. Kenapa gue beli ini ya, modelnya memang keren. Yang kedua, modelnya simple. Waktu itu karena ini adalah pisau pisau lipat pertama yang gue beli, tentunya gue agak lama ya nyari-nyari milih-milih gitu. Ternyata ini yang cukup oke itu menurut gue, karena modelnya juga keren, military ya kan. Kemudian simple, seperti gue bilang tadi, modelnya nggak terlalu mengintimidasi guys. Keren tapi agak nggak terlalu sangar gitu loh, santai aja gitu loh. Dan ini adventure banget, ini warnanya hijau militer ya, bisa dibilang kayak militer, kayak adventure gitu. Nah ini gua banget jadinya. Kemudian alasan yang terakhir dan mungkin yang paling utama ya, murah guys, murah banget. Ini harganya 65.000 apa ya, apa 70.000 ya, gua lupa. Sekitar 65-70 gua beli di marketplace. Sangat-sangat murah guys. Lu lihat, dengan harga segitu lu dapet ini pisau yang sekeren ini. Dulu nggak ada yang kayak gini guys. Sekarang banyak, mereknya macam-macam sih. Kemudian langsung ke gua tunjukin spesifikasi ya. Spesifikasinya nih, bilahnya bilah gua bisa bilang stainless steel. Ini udah sering gua geletakin, gua tinggal berapa lama pun nggak pernah karatan, nggak pernah ada spot karat dan lain-lain. Jadi ini gua pastiin ini stainless steel, nggak ada gejala-gejala karat sama sekali. Ini enaknya sih ini, jadi lu nggak perlu khawatir akan karatan. Dan ini pun udah stainless steel, ini di coating lagi warna abu-abu ya di sini. Ini juga di coating di cat abu-abu ya, catnya cat semprot yang cukup rapi ya, apik ya, glossy begini ya, glossy tapi agak matte ya, dipegangnya nggak terlalu ini, agak matte tapi sebenarnya reflektif ya, ini reflektif. Terus kemudian gagangnya juga stainless steel nih, kalau boleh lihat dari dalamnya juga stainless steel, semuanya stainless ya. Ada penutupnya ini plastik ya, plastik sebagai pemanis nih. Dan ini nggak licin guys, ini bertekstur nih, bisa dilihat ya. Jadi ini digenggam sangat aman, nyaman, sesuai dengan tangan kita. Ini ergonomis banget kalau ngiris begini, buat ngiris ini, dan ini sangat nyaman. Kemudian coba kita langsung lihat ukur ya, keseluruhan total dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung sekitar 20 cm lebih ya, 22 cm kalau sampai ujung ini ya, sampai ujung tongolan ini ya. Kalau dari sini ke sampai pangkal ini aja 22 cm ya. Ini ideal standar untuk pisau petualang ya, pisau petualang gue bilang, pisau petualang standar sih. Kalau bushcraft enggak, ini bukan kategori bushcraft. Kalau bushcraft lebih gede lagi karena dia multi purpose. Bushcraft itu, kalau pisau bushcraft yang untuk biasanya camping untuk berpetualang di alam liar, itu dia lebih gede ya, ukurannya lebih besar, supaya bisa ngebacok dahan gitu. Dan bilahnya juga harusnya lebih berkualitas ya. Kemudian ukuran ininya deh, coba ukuran ini berapa ya.
bilanya 10 cm ya. Bilanya 10 cm, 10 sentian. 10 cm, gagangnya 12 cm ya. Ya kan? Ya cukup ideal lah. Cukup ideal. Jadi totalnya 20, kalau sekitar ini 23 24 sentian ya kalau dari ujung ke ujung. Kemudian kita lihat fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya ini hentakannya lumayan berasa, tapi lebih santuy daripada yang Extrema Ratio MF2 yang kemarin gua review ya, yang Itali itu, yang KW Itali. Ini lebih santuy aja, lihat. Nggak terlalu ini. Tapi lumayan bagus. Nggak stuck gitu, nggak. Nah, lebih aman sih nih. Kalau dipegang-pegang ada anak kecil gitu. Cuman kemudian bilahnya satu mata ya, nggak bolak-balik, cuman di bawah aja ini matanya. Kemudian ada pemotong talinya di sini. Di sini ada pemotong tali. Kita lihat. Ini ada pisau pemotong talinya kecil di sini ya. Ini biasanya kalau ada darurat untuk motong, bisa untuk motong apa aja sih ini. Kemudian ada glass breaker di sini. Di sini ada glass breaker. Ini kalau misal darurat gitu, ada perlu mukul, kita bisa begini. Ada kaca, kita bisa pukulkan, atau ini buat dipakai sebagai ice breaker juga mungkin bisa kali ya, mecahin es gitu ya. Nggak tahu, gue belum pernah coba, tapi ini ya fitur standar dari pisau EDC lah. Ini kategorinya pisau EDC sih sebenarnya. Cuman untuk dibilang pisau EDC yang sebagai orang kota, gue rasa ini terlalu gede ini. Gue bilang ini termasuk kategori pisau lipat yang gede. Oke, kemudian ada klipnya. Ada klipnya di sini. Ini untuk disangkutin di celana ya, celana gitu kan, buat disaku gitu. Ini klipnya. Nah, yang nggak gua suka dari pisau ini adalah, nggak ada sih kalau gua suka, kalau nggak suka sih. Ini ya udah bagus sih, nggak ada selama gua nggak pernah gua komplain, karena ini gua pakai sehari-hari ya, untuk apa aja gua pakai gitu loh. Tapi kalau ngiris bantuin di dapur enggak, ini tergolong berat. Jadi ini jujur ini nggak enak kalau buat ngiris-ngiris barang kecil ya. Tapi kalau buat kadang gua motong kabel atau motong apa gitu, kalau gua lagi nukang ya istilahnya, di rumah ada kerjaan apa gitu, gua naik ke plafon benerin kabel atau benerin listrik atau apa, atau naik kemana, atau pokoknya apa aja lah, gue lagi benerin motor atau gue butuh pisau buat motong apa. Nah ini biasa gue pakai seperti itu, tapi nggak untuk motong-motong, misalnya bantuin di dapur motongin bawang atau motongin sayur, enggak. Ini terlalu berat. Ini terlalu berat, dipegangnya kurang nyaman sih, gue bilang capek pasti ini capek. Tapi ini, oh iya, ini belum lihat ini tebelnya berapa. Ini gue bilang sih tebel ya, hampir 3 ya, 3 emang 3 nih, hampir 3 mili. Tebal sih, tebal ini, kategori tebal. Nah, yang gue suka ya, ini ideal banget buat gue
Makanya ini gue bilang udah gue siksa sih, gue pakai tapi gue nggak pernah berani buat ini, buat ngebacok-bacok dahan ya. Karena gue tahu ini barang murah, pisau murah. Untuk bacok-bacok dahan, misalnya gue ada pohon di depan, ada pohon kelor, ada pohon apa, ada tanaman yang kalau udah tinggi gue potong-potong, gue kurangin gitu cabangnya. Gue biasa pakai Tramontina ya, Tramontina itu gue lebih percaya, pabrikan yang lebih terpercaya ya, buat dipakai untuk motong-motong kayu dahan gitu loh. Kalau ini gue nggak yakin. Nah, istimewanya dengan harga segitu gue dapet pisau yang super tajam guys. Ini sih gue maintenance sih ini. Emang aslinya udah tajam nih. Kalau mau lihat tajamnya seperti apa. Oh, denger guys. Halus guys. Ini certified dari gua sendiri. Nih, kalau gurih banget. Tuh, bunyinya nggak ada tahanan, nggak ada hambatan guys. Bunyinya halus banget guys ini. Ini udah aslinya emang udah tajam, tapi gua maintenance, lalu gua gua tajemin. Kalau udah beberapa kali pakai, gua tajemin pakai stick itu honing. Makanya nih gua nggak terlalu berani buat bacok karena udah terlalu tajam, takut rolling guys ini guys, karena tajam banget. Dan ini kalau udah bunyinya kayak gini guys, kertas ini berarti dia udah standar sembeli guys. Lu motong kambing pakai ini oke banget guys, udah oke guys. Ini buat nyembelih kambing enak banget ini. Memang kalau buat jagal-jagal tuh malah lebih tajam dari ini. Biasanya sampai slice, dia sampai slice itu loh, plastik slice, kresek yang putih yang itu yang biasa buat bawa gorengan tuh, itu dia slice itu. Kalau mau tajam, super tajam biasanya. Kalau buat ngegorok sapi ya, dengan sekali tarik aja seret gitu itu pakai itu, harus slice kresek atau slice plastik ya. Kalau gue ngapain karena nggak dipakai buat yang gitu-gitu ya, segini aja udah tajam banget guys ini guys. Ini gue maintenance sih, nggak gue biarin gitu aja. Memang gue suka maintenance pisau-pisau gue secara rutin. Kalau udah beberapa kali pakai, gue kadang iseng-iseng gue honing aja, jadi selalu tajam. Dan ini gue ada cerita, ini pakai ini karena saking ini pisau koleksi gue. Ini yang termasuk yang paling tajam yang pernah gue milikin. Ini adalah pisau lipat atau pisau koleksi gue yang termasuk paling tajam. Makanya ini gue siksa nih, gue paling sering gue pakai nih, saking tajamnya. Gue pernah luka sampai berdarah ini karena ini kena ini juga gitu loh, kena ini ujungnya tajam. Pernah gue luka sampai berdarah sini. Nah, ini harganya murah, ya ini bisa dibilang ini pisau camping, pisau lipat camping sejuta umat ya. Gua kira udah ada sih yang kayaknya yang udah nge-review ya. Kalau lu mau agak keren-kerenan dikit, pakai Extrema Ratio, tapi Extrema Ratio tidak setajam ini. Gua bisa bilang nggak setajam ini
tajam banget guys. Ini bener-bener tajam. Harganya murah banget, makanya gue nggak sayang ini. Kalau rusak pun nggak bakalan ngerasa gimana-gimana. Yang Extrema Ratio tuh harganya juga sama, sekitar 70 ribuan kalau nggak salah. Modelnya lebih keren, lebih apa ya, malah justru lebih sangar ya, tapi nggak setajam ini. Jadi jujur gue nggak terlalu sering pakai, gue lebih suka pakai ini lebih bener-bener lebih enak. Nah, ini bisa lihat sendiri ya, bener-bener tajam, super tajam. Dan ini bukan pisau kesayangan sih, tapi justru ini yang memang gua pakai terus kemana-mana. Ya ini nggak gua tenteng kemana-mana juga, kalau ada perlunya aja sih. Kalau ada perlunya gitu, misalnya buat potong-motong ya inilah cukup lah. Ini kalau dipakai buat motong kurban hari raya pun udah cukup guys, bisa sih. Ya mungkin kurang gede sih, karena ini nanti kan kurang panjang ya. Kita harus, kalau pisau sembelih harus apa? Cuman ini gue bilang termasuk gede gitu loh. Bayangin aja kayak begini. Dan ini termasuk pisau yang gue bilang gede, dan ini sangat-sangat tajam. Pisau dapur gue kalah tajam guys sama ini guys. Ini tajam banget sih menurut gue. Gue punya beberapa pisau dapur juga yang gue maintenance buat istri di rumah, buat masak, buat prepare makanan, tapi nggak setajam ini. Tajam banget guys. Tajam. Ntar kapan-kapan deh mungkin gua review honing ya, buat najemin pisau seperti apa, tips-tipsnya nanti akan gua share. Oke, segitu aja dari gua. Kalau lu tertarik sama Browning DA308 buatan Cina ini, silakan check out aja guys. Ini nggak rugi kalian beli. Dengan ini, wah udah cukup keren dan sangat bermanfaat. Oke, segitu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.